Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira SEME. Di sini saya perwakilan dari Stit Al-Falah Rimbo Bujang. Saya peserta PKDP Batch 1 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan ajar yang akan saya bahas pada perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah. Baik, di sini saya akan membahas terkait materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu mengenai CPMK, capaian pembelajaran pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Apa saja capaiannya? Yang pertama yaitu mampu memahami sejarah, dasar hukum, serta prinsip ekonomi syariah dalam bentuk keadilan, transparansi, dan bebas riba. Kemudian, mampu menguasai mekanisme kerja dan akad pada perbankan syariah yang meliputi pasar modal dan industri keuangan non-bank seperti asuransi syariah, takaful, pegadaian, hingga lembaga zakat dan wakaf atau yang dikenal dengan ZISWAP. Kemudian mampu merancang prosedur. Setelah mampu merancang prosedur tersebut, kemudian dilakukanlah operasional dan selanjutnya menganalisis bagaimana laporan keuangan tersebut berjalan dengan lancar, dan kemudian melakukan selanjutnya adalah mengetahui produk apa saja yang ada pada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Selanjutnya, pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau sub CMK-nya yaitu menjelaskan filosofi dan dasar hukum ekonomi Islam yang melandasi operasional lembaga keuangan syariah, didukung oleh Al-Quran dan hadis, dan juga fatwa DSN MUI dan juga regulasi negara. Kemudian menguraikan prinsip-prinsip utama transaksi syariah yang meliputi larangan riba, gharar, maisir, dan tadlis, dan akad fundamental seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiah, dan lainnya. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan syariah, baik bank unit syariah, maupun non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, dan juga lembaga ZISWAP. Kemudian selanjutnya struktur dan fungsi Dewan Pengawasan Syariah itu sendiri serta mekanisme pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah. Kemudian mampu membandingkan secara logis, operasional, produk, dan manajemen risiko antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya, sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita harus memahami dahulu apa itu lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, lembaga keuangan syariah itu sendiri yaitu institusi finansial yang beroperasi selaras dengan hukum, nilai, dan prinsip syariat Islam. Secara esensial, lembaga keuangan syariah memfasilitasi intermediasi keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk skema kerjasama bisnis melalui pembiayaan produktif dan jasa non-riba. Kemudian sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana filosofi utama dari pendirian lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, filosofinya yaitu menegakkan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, mendukung sektor real, serta membersihkan transaksi keuangan dari unsur eksploitatif. Kemudian dasar hukum dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Apa dasar hukumnya? Yang pertama yaitu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian didukung oleh landasan utamanya yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan hadis riwayat Muslim. Bagaimana pada regulasi praktisnya?
yaitu pada aplikasi praktisnya pemberian legitimasi kebebasan berbisnis dan larangan keras mempraktikkan riba dalam segala bentuk. Kemudian didukung lagi oleh Fatwa DSN MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang interpretasi hukum yang menjamin setiap produk finansial memenuhi kepatuhan syariah atau syariah compliant. Kemudian sumber hukumnya didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang keberapa? Yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana aplikasi praktisnya? Yaitu terhadap legalitas formal, pengawasan otonom, struktur kelembagaan, serta perlindungan hak hukum nasabah syariah. Kemudian Undang-Undang Reformasi Sektor dapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang P2SK. Bagaimana terhadap aplikasi praktisnya? Yaitu penguatan ekosistem keuangan syariah, terintegrasi dan harmonisasi pengawasan di bawah otoritas jasa keuangan atau yang kita kenal dengan istilah OJK. Kemudian prinsip operasional. Bagaimana prinsip operasional dari lembaga keuangan syariah itu sendiri? Yang pertama yaitu mengandung prinsip keadilan dan keseimbangan. Kemudian prinsip kemitraan sejajar dan pencegahan mudarat. Bagaimana yang dimaksud dengan keadilan dan keseimbangan itu sendiri? Yaitu pembagian untung rugi secara adil berlandaskan kontribusi modal, keahlian, serta risiko masing-masing pihak melalui persetujuan nisbah di awal. Kemudian, bagaimana aplikasinya dalam kemitraan sejajar? Yaitu memposisikan nasabah dan lembaga keuangan sebagai mitra bisnis yang setara tumbuh bersama melalui sinergi investasi real yang halal. Kemudian bagaimana pencegahan mudaratnya? Melalui larangan absolut terhadap riba, bunga, maisir, spekulasi judi, gharar, ketidakjelasan objek dan investasi pada sektor non-halal. Di sini pada prinsip keadilan dan keseimbangan ini, yaitu contohnya itu seperti prinsip yang terdapat pada akad kerjasama bagi hasil. Bagi hasil di sini dalam konteks berbagi keuntungan antara si pengelola dan si pemilik modal. Kemudian kemitraan sejajar ini dalam konteksnya yaitu memiliki kedudukan yang sama antara siapa? Pengelola dan pemilik modal atau penyalur modal tersebut. Kemudian selanjutnya klasifikasi lembaga. Bagaimana klasifikasi lembaga keuangan syariah itu sendiri? Ada dua klasifikasi. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank, kemudian lembaga keuangan non-bank, di mana antara kedua lembaga tersebut memiliki struktur kelembagaan masing-masing, meliputi lembaga keuangan non-bank meliputi Bank Umum Syariah atau yang lebih dikenal dengan BUS, kemudian unit usaha syariah, dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bagaimana fungsi operasionalnya dari lembaga keuangan bank ini? Yaitu menyediakan layanan clearing, lalu lintas, pembayaran, penghimpunan dana giro atau deposito, serta pembiayaan komersial berskala besar hingga menengah. Kemudian lembaga keuangan non-bank. Bagaimana lembaga keuangan non-bank itu sendiri dilihat dari strukturalnya, yaitu asuransi syariah atau takaful, kemudian pegadaian syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat wakaf, dan baitul mal wal watamwil. Operasionalnya sendiri yaitu berfokus pada diverifikasi, proteksi risiko,
investasi pasar modal, pembiayaan mikro inklusif, serta penyediaan asisten jaring pengaman sosial umat. Kemudian, bagaimana peran dan fungsi strategis dari lembaga keuangan syariah itu sendiri? Di sini terdapat intermediasi dan pemberdayaan sosial, di mana manajer investasi profesional, yaitu lembaga keuangan syariah itu sendiri menyerap dana dari unit surplus lalu menyalurkannya langsung ke dalam kegiatan usaha halal yang produktif di sektor real. Nah, bagaimana pendorong inklusi keuangannya? Yaitu menyediakan akses permodalan bagi UMKM yang kerap tidak terjangkau oleh bank konvensional melalui skema kemitraan bagi hasil yang adaptif. Kemudian fungsi Baitul Mal. Nah, di sini fungsi Baitul Mal yaitu mengelola dana ZISWAP secara produktif. Gunanya apa di sini? Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat rentan, dan mengikis ketimpangan ekonomi. Dari pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar pembelajaran mengenai lembaga keuangan syariah itu sendiri mampu memberikan pemahaman mendasar. Dalam artian, dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah itu sendiri, sistem ini bukan sekedar alternatif dari sistem konvensional, melainkan sebuah ekosistem ekonomis yang berbasis pada nilai keadilan dan etika Islam. Kemudian, lembaga keuangan syariah hadir sebagai solusi ekonomi yang adil. Kemudian, transparan, minim resiko, sistematis. Kenapa bisa dikatakan minim resiko dan sistematis? Karena lembaga keuangan syariah itu sendiri berbasis pembagian resiko risk sharing, yang dikenal dengan resiko risk sharing. Jadi, kebermanfaatan dari pembelajaran ini menyadarkan kita bahwa keuangan syariah itu sendiri bukan hanya untuk umat muslim saja, melainkan sebuah sistem universal yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan juga kesejahteraan. Kesejahteraan dalam hal ini, kesejahteraan seperti apa? Kesejahteraan bersama yang menekankan prinsip etika dan juga moral. Demikian pembahasan materi pembelajaran pada perbankan lembaga keuangan syariah. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.